Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Yes, kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama kita bangkit berdiri. Saya percaya siang hari ini kita sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari bersama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagimu. Di siang hari ini Tuhan, kembali lagi jemaatmu, jemaat Gilgal Manado Tuhan. Kami bersatu hati datang di hadirat-Mu di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membawa setiap syukur kami lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Satu tujuan kami yaitu hanya untuk menyenangkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Sebab Tuhan kita adalah Raja mulia, amin. Mari bersama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau masyurkan segala perbuatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Raja mulia, amin. Allah Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Yes. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai Tuhan, Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkaulah Raja.
suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan. Oh, 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 Engkau beraja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. Mari kita mau kasih lebih lagi bagi Tuhan ya. Oh, oh, Engkau beraja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Tuhan katakan, Engkau beraja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau beraja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar, dan Dia akan jadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah ditinggalkan, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Berkata panjinya Yesus Raja segala raja kasih kami Tuhan. Haleluya. Bangkit bergerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Berkata panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit bergerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan saya lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yes Jesus. Kami mau terus
terus lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Light of the world, you step down
dosa kami di atas kayu salib. To see
bagi kami Tuhan. Segala perbuatanmu dahsyat bagi kami Tuhan. Segala yang Kau berbuat besar Tuhan. Kau buat kami kagum akan Engkau. Berjemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Perbuatannya besar. Yes. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Lagi katakan perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. Jemaat Tuhan, lagi dengan iman katakan perbuatannya. Perbuatannya besar. Yes, you have done great things, Lord. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. Lagi katakan perbuatanmu besar. Perbuatannya besar. Amin, amin. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. Jemaat Tuhan, percaya lagi bahwa Dia Tuhan yang besar. Perbuatannya berangkat kedua tanganmu dengan iman katakan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Engkau terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Perbuatanmu besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan kuat, hebat atau gagahnya kami. Tapi itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkata Engkau baik Tuhan. Engkau layak terima pujian sembah kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan satu-satunya penolong kami. Engkau Tuhan satu-satunya Raja atas segala raja. Tuhan yang memimpin hidup kami. Raja yang memimpin hidup kami. Menuntun kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami telah menyembah memuji Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang kuat, kokoh di dalam Engkau Tuhan. Orang-orang yang tidak tergoncangkan
Karena kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak akan tergoncangkan. Sekalipun kami tergoncang Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada menolong kami. Dan Engkau Tuhan yang akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, jemaat Tuhan diurapi juga Tuhan. Firman Tuhan, benih kebenaran disampaikan bertumbuh dan akan membawa firman akan memberikan kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar hari ini jemaat Gilgal ibadah 2? Mana suaranya? Luar biasa. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh antusias. Tepuk tangan lebih meriah lagi. 2 kali lebih meriah. Haleluya, puji Tuhan bisa dilihat terpancar orang-orang yang penuh antusias dari wajah Bapak Ibu hari ini. Ya, senang Bapak Ibu bertemu kembali di ibadah 2. Dan kalau Bapak Ibu senang dengan tema atau judul khotbah siang hari ini, untuk khotbah saya beri judul tidak tergoncangkan. Ya, artinya kokoh, ya tetap kuat, tetap berdiri, teguh. Ya, itu yang namanya tidak tergoncangkan. Nah, saya percaya setiap kita semua, ya. Saya juga sangat merindukan dalam kehidupan kita untuk tidak selalu tergoncang. Walaupun goncangan itu akan datang, tapi saya percaya kita tidak akan terlibat dengan goncangan-goncangan hidup. Ya, saya percaya itu. Baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, saya rindu atau kita semua merindukan keluarga kita itu tidak tergoncangkan. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau kita tidak tergoncang? Ini pertanyaannya. Tahu enggak Bapak Ibu? Oh, saya kuat, saya hebat. Bagaimana membuktikannya? Perlu yang namanya ada goncangan dulu. Setuju? Nah, harus ada goncangan dulu. Ya, baru kita tahu seberapa kuat, seberapa kokohnya kita berdiri. Nah, perlu ada goncangan di dalam kehidupan kita. Di depan saya ini ada satu ilustrasi. Mungkin ini adalah bagian dari kehidupan kita semua. Kelihatan berdiri kokoh seperti ini. Ya. Tapi untuk mengetahui kekuatan kehidupan kita, yang saya katakan tadi perlu yang namanya ada goncangan seperti ini. Baru kita tahu, oh saya lagi tergoncang, saya digoncangkan. Oh saya masih kuat. Dalam area kehidupan kita, siapapun kita, mau hamba Tuhan, orang percaya, orang yang tidak percaya, semua akan digoncangkan. Bumi, langit, dan segala isinya akan digoncangkan semua. Itu kata firman. Itu kata firman. Jadi tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang tidak akan digoncangkan. Termasuk kehidupan kita masing-masing yang pasti akan digoncangkan. Pertanyaannya seberapa kuat kita. Nah, baru-baru ini kita dengar di berita dan bahkan kita menyaksikan karena kita dekat dengan Tagulandang. Ya. Gunung Ruang namanya di Tagulandang itu erupsi, meletus. Dampak dari letusan itu bandara ditutup, ya, berdampak kepada seluruh kehidupan kita. Saya lihat foto waktu di sana satu gunung itu di paling bawah itu, wah hijau dengan pohon kelapa banyak sekali. Tapi ketika dia meletus, udah enggak ada arti lagi, banyak kelapa yang mati itu semua itu. Jadi itu tandanya itu digoncangkan. Apa yang harus kita andalkan di muka bumi ini? Semuanya akan digoncangkan. Tidak ada satupun yang kita dapat andalkan di muka bumi ini. Itu semua akan digoncangkan.
Dunia hari-hari ini sudah digoncangkan. Kita tahu bersama ya, peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa. Israel, ya, belum selesai Palestina dengan Israel, ini Israel dengan Iran. Belum selesai Rusia dengan Ukraina. Pokoknya peperangan terjadi dan dampaknya dalam seluruh kehidupan kita. Ukraina dengan Rusia perang, beras naik. Kenapa dia naik? Bahan baku, pupuk impor dari sana. Enggak ada lagi. Jadi ikut goncang. Artinya di dunia ini tidak ada yang lagi aman. Yoel 3 ayat 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang Israel. Orang-orang Israel percaya kepada Kristus. Ya. Kita ada di dalam lindungan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Siap, tapi siap atau tidak siap. Saya katakan tadi, goncangan itu pasti akan datang. Karena itu perlu kita mempersiapkan diri dengan baik-baiknya. Perlu kita harus mempersiapkan, harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Kita harus selalu sadar agar ketika goncangan datang, kita tidak ikut tergoncang. Kita tidak akan terlibas dengan goncangan itu. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Lalu apa yang dimaksud dengan tidak tergoncangkan? Mari kita sama-sama membaca satu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28. Ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya stop di sini dulu. Ayat ini, di dalam ayat ini ada kata menggoncangkan. Apa sih yang dimaksud dengan menggoncangkan di sini? Kata menggoncangkan di dalam teks aslinya, yaitu arti dari menggoncangkan adalah, yang pertama, goncangan itu adalah badai. Badai gelombang. Nah, kita tahu badai dan gelombang bisa menghantam kehidupan bahtera kehidupan kita, perahu kehidupan kita. Ada kisah di dalam firman Tuhan bagaimana ketika murid-murid Yesus digoncangkan, di perahu digoncangkan oleh badai angin sakal. Mereka dalam ketakutan. Itu yang dimaksud dengan goncangan. Yang kedua, yang dimaksud dengan goncangan adalah menyebabkan, ini adalah goncangan artinya digulingkan dari rasa aman. Jadi goncangan itu digulingkan dari rasa aman. Hari-hari ini apa yang membuat Bapak Ibu nyaman? Kekayaankah, harta? Tidak ada yang salah kita memiliki semuanya itu, tidak ada yang salah. Firman Tuhan mengatakan itu pun akan digoncangkan. Jadi segala sesuatu yang menurut kita aman belum tentu aman. Yang ketiga, goncangan artinya menggelisahkan pikiran. Ada tekanan di dalam kehidupan kita yang membuat kita gelisah, takut, khawatir. Itu goncangan-goncangan yang terjadi. Hari-hari ini saya bisa lihat orang-orang yang hebat sekalipun dalam masalah pergumulan dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tidak perlu khawatir, ada Tuhan yang menolong kita. Tujuan dari goncangan apa sih sebenarnya?
Tujuan dari goncangan yaitu untuk mengikis setiap kesombongan, keangkuhan kita. Jadi perlu yang namanya goncangan, tujuannya untuk kita sih sebenarnya. Tuhan sangat sayang dengan orang. Katakan sayang. Makanya perlu dikocok-kocok, digoyang-goyang dulu. Supaya kita keluar dari rasa aman. Tidak perlu andalkan yang ada, harus andalkan Tuhan. Tidak perlu gelisah, kalaupun gelisah, aku tahu Tuhan yang menyertaiku. Untuk menghancurkan apa yang kita andalkan di dunia ini. Bapak Ibu mengandalkan apa? Saya katakan tadi. Mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan, kepintaran sendiri. Pengetahuan punya Tuhan, Tuhan yang kasih. Kita mau andalkan itu. Apalagi kekayaan yang saya katakan tadi. Berlimpah-limpah. Itu berkat Tuhan yang Tuhan titipkan. Tapi itu bukan satu jaminan untuk kita bergantung sepenuhnya di situ. Itu akan digoncangkan. Kita harus beralih. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan dari goncangan adalah menyadarkan bahwa di dunia ini tidak ada yang aman. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam kehidupan kita. Lanjut, agak panjang di ayat ini ya. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa goncangan itu harus ada untuk menguji kita, melihat seberapa kuat kita, dan ada yang tergoncangkan dan ada yang tidak seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa ada satu yang tidak dapat digoncangkan, makanya digoncangkan dulu semuanya. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari pembacaan ini, sesuai dengan teks dan konteks firman Tuhan hari ini, yang dimaksud dengan tidak tergoncangkan adalah kerajaannya. Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dia adalah raja. Yang pusat pemerintahannya di surga. Tetapi kerajaannya sudah ada di muka bumi ini. Kerajaannya ada di hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pertanyaannya sekarang, ada begitu banyak orang percaya yang adalah di dalam kerajaan itu. Karena firman Tuhan yang berkata, kita baca dulu satu ayat ini, yaitu di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tadi saya katakan kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Dan kita katakan saya adalah warga kerajaan Allah. Karena kenapa saya katakan itu? Setiap orang yang percaya menerima Yesus, bertobat dan menerima Yesus dalam pribadinya, kehidupan dalam orang tersebut sudah ada pemerintahan Allah. Kita ada di dalam, masuk di dalam pemerintahan Allah, itu di dalam kerajaan Allah. Semestinya kita tidak tergoncangkan. Cara berespon kita mungkin ya ini, tapi sangat disayangkan, sangat disayangkan. Banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah, tetapi pada kenyataannya, realita hidupnya, ada begitu banyak orang yang sedang tergoncang hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan Bapak Ibu yang menggoncangkan kehidupan kita.
mungkin usaha, pekerjaan, apapun yang sedang kita alami. Bahkan pergumulan pribadi pun kita sedang digoncangkan. Saya katakan tadi semua tidak akan digoncang. Hamba Tuhan siapapun, orang tidak digoncangkan. Jadi bersyukur kalau kita sedang digoncangkan. Takut bilang bersyukur ya. Harus bersyukur dong. Firman Tuhan bilang tadi, goncangan itu adalah janji. Dan itu harus terjadi. Banyak orang fokus dengan janji. Kalau berbicara janji, Tuhan fokus dengan berkat-berkat. Betul ya? Betul ya? Tapi yang ini mau menerima enggak sebagai berkat? Kalau janji, kalau Tuhan janjikan, kita harus generalis semua. Itu maksudnya itu baik dari Tuhan. Goncangan itu adalah berkat, katakan berkat. Makanya tidak perlu takut. Kalau kita sedang digoncangkan, Tuhan sedang sangat sayang dengan kita untuk membuat kita sadar kita butuh Tuhan. Sadar kita kalau selama ini sejauh dari Tuhan. Kita harus kembali bertobat, datang, hidupi kembali lagi. Hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau goncangan itu ada bersyukur. Ya, harus bersyukur. Lalu sebagai warga kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat supaya hidup kita tidak tergoncangkan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia. Di dalam ayat ini kata jagalah di dalam teks asli Yunaninya menggunakan kata blepo. Yang artinya adalah, ini dia artinya, kita melihat, memandang, memperhatikan. Jadi bukan cuma sekedar kita melihat, memandang, tetapi memperhatikan. Mungkin saya kasih contoh seperti ini. Saya lagi menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu sedang melihat saya, tatapan harus ke saya. Melihat dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Banyak orang mengalami masalah goncangan dalam hidup karena kurang memperhatikan, tidak melihat dengan baik, dengan jelas Tuhan yang berbicara. Senang enggak kalau Bapak Ibu di rumah lagi ngobrol dengan anak terus tidak melihat dan memperhatikan? Yang pada akhirnya nasihat orang tua itu tujuannya supaya dia berjaga-jaga. Tujuannya dia harus waspada. Karena di dalamnya ada perintah. Di dalamnya ada nasihat. Setiap firman ada nasihat, ada perintah, ada ajaran, ada tuntunan yang harus kita dengar dengan baik. Bayangkan kalau kita tidak melihat dengan baik. Apakah kita nangkap semuanya? Saya pun kalau anak saya ngobrolin itu, saya pasti kurang enak dong. Nah, inilah yang kadangkala kita tidak mengerti kenapa goncangan-goncangan terjadi. Ketika ada masalah, ketika ada goncangan baru sadar, oh iya ya. Tuhan pernah berfirman. Kita tidak dengar baik-baik, kita tidak. Atau ada kalanya Tuhan berfirman karena kita tidak tahu, tidak memperhatikan, jadi kita tidak tahu. Ada masalah, baru orang nasihati kamu sudah, oh iya ya. Seperti itu. Ataupun kalau anak saya mengalami masalah, saya akan panggil. Tuh, Papa kan sudah bilang. Papa kan sudah nasihati. Kamu sih tidak dengar baik-baik, kamu sih tidak perhatikan. Maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pertama kita tetap memandang Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Ada kisah di dalam firman Tuhan. Bagaimana di dalam Matius 14. Cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus, Petrus dan teman-temannya. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan untuk mereka menyeberang naik ke perahu. Tapi Yesus tunggu naik ke puncak untuk
doa. Belum berapa lama mereka berangkat, tiba-tiba ada angin sakal datang yang menghantam. Ada badai datang yang menghantam perahu mereka sehingga mereka terombang-ambing. Mereka ketakutan, mereka takut mati semuanya di dalam isi perahu itu. Tapi Yesus tahu loh. Di cerita ini kalau Bapak Ibu baca di Matius 14, Yesus tahu mereka sedang mengalami masalah. Makanya dia datang berjalan di atas air, berjalan di atas masalah. Laut lagi bergolor tapi Yesus bisa tenang, anteng dia jalannya. Nah orang lagi dalam kegoncangan, dalam itu tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Di cerita itu seperti itu. Mereka melihat Tuhan ketika Yesus menghampiri, mereka melihat Tuhan itu hantu. Dan ketika pun Yesus berkata, tenang, aku ini jangan takut. Mereka masih belum percaya. Tapi ada satu murid, Petrus. Ketika dia mendengar Yesus berkata, dia perhatikan dengan jelas bentuk fisik. Dia baru tahu dengan bahkan suaranya dia kenal. Oh ini Tuhan. Dia arahkan pandangannya. Dia pun ngomong ke Yesus. Di dalam cerita ini ya. Yesus kalau engkau Tuhan suruh aku datang menghampiri engkau. Dan apa jawab Yesus? Datanglah. Karena Petrus memperhatikan dengan jelas, melihat dengan jelas perkataan apa yang Yesus katakan. Dia beranjak dari perahu, keluar dari perahu. Mulai berjalan di atas, itu firman Tuhan bilang, berjalan di atas air. Artinya badai sudah berhenti? Belum, masih ada. Tapi dia bisa berjalan di atas masalah kehidupannya. Dia bisa berjalan di atas goncangan-goncangan yang terjadi. Dia tetap pandang Yesus. Karena dia tahu. Tapi sangat disayangkan di cerita ini di dalam Matius 14 ayat 30. Petrus merasakan sesuatu. Ya, kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Keadaan situasi yang Petrus rasakan, angin, badai, gelora, mengalihkan pandangannya dari Tuhan ke masalah. Pesan Tuhan hari ini, sekalipun badai, gelora, badai apapun, tetap pandang Tuhan. Jangan melihat masalahmu, sebesar apapun masalahmu. Jangan lihat goncangan-goncangan di sekitar kita, tetap arahkan Tuhan. Kalau tidak, Petrus tenggelam. Kalau tidak mau kita tenggelam di dalam masalah kehidupan kita, pandang Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan, ataupun kita sudah terbawa dengan arus gelombang. Tetap panggil Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap setia. Dia selalu ada. Persoalannya di mana? Kita mau panggil Tuhan, kita mau sebut Tuhan, berdoa minta datang, Tuhan tolong aku atau tidak. Tegang. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan ini. Saya mau lihat orang-orang yang antusias yang tidak tergoncangkan hari ini. Baru poin 1. Sekarang poin yang kedua. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita sebagai orang warga kerajaan Allah ada di dalam kepemimpinan Tuhan agar hidup kita tidak tergoncangkan. Yang kedua, hidup kita harus berubah. Katakan berubah. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Nah perhatikan saya akan sampaikan untuk di ayat ini. Nah goncangan-goncangan itu memang harus terjadi. Tujuannya supaya memunculkan ada yang tidak
goncangkan yang saya sudah jelaskan tadi di ilustrasi ini. Ya, harus terjadi supaya akan muncul sesuatu yang tidak tergoncang. Itu yang namanya perubahan. Nanti ada perubahan. Perubahan yang terjadi adalah kalau kita tahu, kita sadar bahwa dengan goncangan itu kita jatuh seperti ini. Seperti ini. Kita kan tahu kan, oh kita tergoncang kok. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali kepada Tuhan. Itu yang dikatakan mau berubah, sadar. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan tetap hidup digoncangkan seperti ini. Tapi kalau kita mau berubah, kita tidak akan tergoncang. Caranya datang ke Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Bawa usaha kita kepada Tuhan. Setinggi-tinggi cita-citamu, serahkan kepada Tuhan. Semakin tinggi cita-citamu, tetap serahkan kepada Tuhan. Maka sekalipun badai menggoncangkan, tidak akan tergoncangkan. Karena hidup kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi bukan berarti dalam kerajaan Allah tidak tergoncang. Saya katakan tadi memang ada goncangan. Tapi cara berespon kita akan baik. Dengan suami di keluarga. Iya, kita pasti berespon sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Kebenaran yang Tuhan kasih, firman Tuhan. Cara berespon kita baik dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan sahabat kita, siapapun. Akan kelihatan ke orang yang tidak tergoncang. Ada masalah, ada tenang-tenang saja. Dia tahu ada Tuhan yang menolong. Dia tahu Tuhan akan menolong saya. Di dalam tengah-tengah goncangan kehidupan. Kita tahu cerita di dalam Matius 7 ayat 24 dan sampai 27. Kita boleh baca bersama-sama. Ini berbicara tentang bagaimana kita membangun dasar yang benar dalam kehidupan kita. Kita harus sadar dengan goncangan kita akan tahu selama ini kehidupan kita digoncangkan atau tidak. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Katakan bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ini berbicara goncangan. Lalu angin melanda rumah itu, ini berbicara goncangan. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di dalam ayat ini ada dua tipe manusia. Manusia yang bijaksana, manusia yang bodoh. Mau bijaksana? Siap tidak digoncangkan, sekalipun tergoncang tetap mau bijaksana melakukan firman Tuhan. Atau mau yang bodoh, pilihan. Nah itu dua tipe manusia. Ada dua tipe dasar yang kita membangun kehidupan di dalam seperti cerita tadi. Ada di atas batu, ada di atas pasir. Batu itu berbicara tentang batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Berbicara tentang kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Pasir berbicara tentang sesuatu yang bisa diubah, dapat berubah, tidak tetap. Nah hari-hari ini dalam hidup Bapak Ibu sedang membangun di dasar yang mana? Kalau di atas pasir, cepat berubahlah. Bangun hidupmu di atas dasar Kristus. Itu yang maksud berubah. Jangan bangun hidup kita di atas kekayaan kita. Jangan bangun kehidupan kita di atas pacar yang ganteng sekali itu. Ya, belum tentu. Jangan bangun kehidupan ini dengan orang yang kita dapat andalkan. Koneksi apapun, semua akan digoncangkan. Bangun hidupmu di dalam dasar yang benar yaitu Kristus Tuhan. Yang ketiga, dengan cepat.
Bagaimana kita tidak tergoncangkan sebagai warga kerajaan Allah? Jadilah warga kerajaan yang taat. Nah ini saya agak sedikit mau coba menjelaskan. Di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan, yaitu kerajaan Allah, yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di dalam ayat ini perhatikan kata kerajaan. Kata kerajaan di dalam teks Yunani aslinya berbicara artinya itu basileia, yang artinya pemerintahan Allah yang berdaulat. Itu arti kerajaan. Yang kedua artinya adalah karena dia yang memerintah, dia yang berdaulat. Di dalamnya ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, yaitu firman. Yaitu firman. Jadi orang yang mau hidup tidak tergoncangkan harus hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh Dia. Raja di atas segala raja, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Percaya, berserah penuh kepada Tuhan. Dia yang berkuasa kok, dia yang mengatur. Tidak akan pernah salah kalau dia yang atur. Banyak yang salah karena kita mengatur-ngatur Tuhan. Jangan kita atur-atur Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju sama-sama katakan amin. Nah ini kerajaan, tidak pernah salah, kita harus diam di situ. Caranya kita harus mentaati aturan-aturannya. Jangan melanggar firman, jangan nabrak firman, jangan atur Tuhan. Tuhan kita mau begini kok, kayak apa? Dinasihati orang, dinasihati pemimpin, kayak apa? Siapa songana? Padahal itu adalah Allah Tuhan. Pemimpin itu atau siapapun orang yang memberi nasihat yang positif, yang baik sesuai dengan firman itu Tuhan yang suruh. Makanya harus taat, harus dengar supaya hidup kita tidak tergoncangkan. Jadi kerajaan, jadi tidak heran. Sama di dalam pemerintahan negara kita itu ada hukum-hukum aturan yang sudah dibuat. Tujuannya supaya menjadi negara lebih baik. Kalau kita nabrak hukum, kita kena hukum. Banyak orang tahu firman, banyak orang tahu hukum. Mencuri, menipu, jalan terus. Makanya tidak heran dia terbentur dengan masalah kesulitan dalam hidupnya. Yang benarnya kita harus taat. Kalau kita menjadi warga yang taat, kita tenang, enteng, adem, ayem kok sampai ke situ, sorry. Jadi harus kita di dalam Tuhan, di dalam mentaati kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan satu quote, saya pinjam dari seorang yang saya baca-baca dan bagus juga ini ya. Adam Kumston. Saya tutup dengan ini. Kalimat ini, jangan khawatir jika Anda sedang atau kita sedang berada di tengah badai atau goncangan. Tidak ada kata terlambat untuk menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus. Yesus selalu menantikan kita. Yesus selalu menunggu kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada yang terlambat kalau kita segera mau datang kepada Tuhan. Jangan tunggu hancur semuanya. Cepat berbalik, cepat datang kepada Tuhan. Maka hidupmu tidak akan tergoncangkan. Jadi supaya kita tidak tergoncangkan dan ada di dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang harus kita lakukan tetap memandang Tuhan. Yang kedua kita harus berubah kalau ada yang salah. Ada yang kebal dengan dosa? Perjalanan hidup kita? Oh enggak, saya enggak pernah berbuat dosa. Saya sujud. Enggak, tidak ada. Kita tidak kebal dengan dosa. Tetapi ketika kita mengalami kesalahan apa yang kita lakukan, cepat berbalik. Cepat sadar, datang ke Tuhan. Yang ketiga,
mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita semua tidak ada yang kebal dan dosa. Kita sedang berada di dunia yang tidak menentu. Ada di dalam goncangan-goncangan yang tidak menentu kapan datangnya. Tapi firman Tuhan bilang satu kali dia akan datang. Ungkapan satu kali itu bisa hari ini, bisa besok, entah kapan. Tapi kita harus siap sedia. Kita butuh Tuhan. Kita tidak mampu akan melewati kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kita harus tetap memandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, tidak ada yang dapat kita andalkan di muka bumi. Semua akan digoncang. Hartamu, apa yang kau punya, semua akan digoncang. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang selalu ada untuk menolong kita. Sekalipun perahu kita, kehidupan kita dalam goncangan apapun, Tuhan tahu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dia tetap mau datang. Dia mau datang menjumpai setiap orang yang sedang mengalami persoalan. Air matamu ditampung dalam kirbat-Nya. Firman Tuhan berkata, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah orang yang lagi remuk hatinya. Hari-hari ini engkau sedang kecewa, engkau sedang disakiti, engkau sedang bergumul dengan sakitmu. Tuhan tahu, Tuhan akan menolongmu. Dia tidak akan pernah membiarkan. Karena itu tetaplah ada di dalam kerajaan-Nya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hiduplah di dalamnya. Kalaupun Anda atau kita sedang mengalami masalah dan konsekuensi dari kesalahan yang kita hadapi, jalani hidupmu. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tapi dari persoalan pergumulan yang kau hadapi, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan apa yang Tuhan sedang siapkan buat Bapak Ibu Saudara hari ini sampai masa depanmu. Sehingga kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Jangan andalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Jangan andalkan apa yang kita punya, kita tidak mampu. Pandang Tuhan, cari Tuhan, datang ke Tuhan. Ku pandang wajah-Nya, ku pandang wajah-Nya dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang Tuhan, memegang kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan Tuhan, harapan kita satu-satunya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Kini kami sadar dan kami tahu Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tempat kami berlindung, tempat kami bernaung. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Firman Tuhan ini akan menghidupi kehidupan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang kokoh, kuat, dan tidak tergoncangkan di dalam kehidupan kami. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan.
Roh Kudus berbicara terus bagi kami. Beri kami selalu pencerahan, sehingga firman Tuhan ini akan memberikan pencerahan dalam kehidupan kami untuk menuntun kehidupan kami di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang tidak menentu. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak kebetulan, tetapi kami percaya juga Tuhan, semua Tuhan sangat sayang dengan kami. Itu sebabnya Engkau berfirman hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, boleh gak kita bangkit berdiri dulu Bapak Ibu Saudara? Kami undang Bapak Ibu kita mau family time dulu. Katakan sama kanan kirinya, tidak tergoncangkan ya. Bisa ngobrol sedikit, tanya kabar, selamat hari Minggu, apa kabar hari ini? Apakah sudah kuat dasarnya? Gak tergoncangkan? Oke. Bisa keluar dari tempat duduknya Bapak Ibu Saudara, bisa kenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal. Bisa tanya nama, tinggal di mana, udah berfamily cell belum? Ya, masih ada waktu 30 detik, bisa dimanfaatkan untuk bisa saling kenal satu dengan yang lain. Samperin dong, keluar dari tempat duduknya yuk. Keluar dari zona nyamannya, bisa kenalan dulu. Oke. Wow, luar biasa. Oke. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara. Iya, silakan duduk. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Jika Bapak Ibu rindu untuk bisa kenal gereja kita, bisa ketemu para pelan-pelan yang ada, yang duduk di depan, untuk kita bisa ngobrol, dan sekedar pengen tahu gereja Gilgal seperti apa, visi, misi, dan nilai yang sedang dibangun, nanti bisa tanya-tanya sama pelayan yang ada. Dan poin yang pertama adalah, kami terus mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk ibadah bersama di tempat ini, minggu depan dengan kebaktian pertama jam 9 pagi, dan kebaktian 2 jam 11 siang. Dan setiap ibadah kita bisa disaksikan di YouTube GBI Gilgal Manado yang akan tayang setiap hari minggunya. Dan yang kedua adalah kami juga mengajak bagi Bapak Ibu yang punya putra putri bisa ajak yang kategori kids, bisa langsung ajak ke lantai 2 di setiap hari minggunya untuk bisa mengikuti Sunday School di sana. Di jam yang sama, jam 9 dan juga jam 11. Dan yang berikutnya adalah Grow 101, kita akan masuk tema yang berikutnya yaitu tentang puasa. Kita akan diajarkan bagaimana puasa yang benar. Dan ini kita akan adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Silakan para murid-murid Kristus, kita akan tetap antusias untuk bisa mengikuti Grow dengan tema minggu ini puasa. Untuk JNG dan Pro M kita liburkan karena tanggal merah, jadi kita bisa fellowship bersama anak-anak muda di hari Rabu ini kita libur karena bertepatan dengan tanggal merah. Kita akan ketemu di Friday Prayer yang kita adakan setiap hari Jumat. Dan ini Bapak Ibu bisa ikutin semuanya, bukan hanya aktivis pengerja, tapi semua semua jemaat Tuhan bisa ikut sama-sama di dalam ibadah Friday Prayer yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Pengumuman ini adalah penting, silakan Bapak Ibu bisa catat. Kita ada ibadah outreach atau ibadah padang dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita adakan hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 yang kita akan adakan di tempatnya di Lotus Mokupa ya, Lotus Resort di Mokupa. Bapak Ibu akan dikenakan biaya spesial untuk 150 orang pertama dengan harga 25.000. Ini hanya untuk 150 orang pertama dan pendaftar sudah ada setengahnya. Jadi tinggal sisa setengah. Silakan bisa manfaatkan dengan harga spesial 25.000 ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah lewat mungkin nanti bisa mendaftarnya di hari H atau sebelumnya akan kenakan harga 35.000. Ya, untuk makan bisa dibicarakan dengan family cell masing-masing ataupun tanya ke panitia bagi yang tidak ada di family cell. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar yang belum di family cell bisa mendaftar di booth di depan. Kita menyediakan pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ada di family cell dan pengen ikut untuk bisa ibadah kenaikan bersama, silakan bisa langsung mendaftar hari ini di depan. Nanti ada teman-teman yang akan menerima pendaftaran di sana dengan biaya 25.000 untuk 150 orang pertama. Tempatnya di Lotus Mokupa
dan harinya hari Kamis tanggal 9 Mei. Silahkan bisa foto dan bisa ajak keluarga Bapak Ibu Saudara untuk bisa menikmati ibadah bersama, ibadah Padang. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell, kami rindu Bapak Ibu bisa tertanam di tempat ini dalam pengembalaan di Family Cell. Silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar supaya bisa tanya-tanya di mana saya bisa digembalakan dengan tepat. Dan persembahan perpuluhan bagi Bapak Ibu yang rindu berikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan bisa mengambil amplop di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan bisa masukin di kotak-kotak yang ada ataupun bisa memberikannya secara transfer atau cashless dengan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar dan buktinya di WA di nomor yang tertera di layar. Dan informasi yang terakhir, Kids akan mengadakan Kids Camp pada tanggal 4 sampai 6 Juli tahun 2024 dan kami rindu Bapak Ibu Saudara semuanya bisa terlibat mendukungnya dengan belanja di bawah, ada penggalangan dana untuk mendukung Gilgal Kids Camp di tanggal 4 sampai 6 Juni. Ya, 4 sampai 6 Juli. Juli ya, oke. Jadi silakan Bapak Ibu bisa belanja di bawah dan itu sudah mendukung acara Gilgal Kids Camp kita. Itu saja pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Puji Sekali lagi katakan perbuatannya besar. perbuatannya Perbuatannya besar dalam kehidupan kita. Lebih besar dari masalah kita. Lebih besar dari apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah goncangan yang ada kita tetap percaya kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang setia yang selalu akan menyertai kita. Yang selalu memberi jawaban bagi saya dan saudara. Dan biar firman Tuhan yang kita terima hari ini kita praktekkan sehingga kita menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kembali berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Tumangken di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Kami percaya pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.